Ya, udah si kosong lagi. Vika, tolong jagain Rizky ya. Kamu tunggu di sini dulu, soalnya kakak mau ngambil air minum buat Rizky, ya. Rizkynya jangan ditinggal ya, Vik. Tunggu sampai kakak kesini lagi, ya. Pak, boleh minta airnya nggak, Pak? Untuk adik saya, Pak. Enak aja minta-minta. Ini semua beli pakai duit, bukan gratis. Sana pergi, tempat lain. Rizky! Vika! Rizky! Vika! Rizky! Ya ampun, aku lupa. Tinggal Rizky sendirian. Pasti Kak Marsha marah. Aduh. Maaf Ibu, saya mau tanya. Ibu lihat anak cewek setinggi ini nggak? Dia pakai baju warna ungu. Tidak lihat tuh. Rizky! Kak Marsha! Rizky! Kak Marsha! Cari siapa, Nak? Saya cari kakak dan adik saya. Vika? Kak Marsha? Kak Marsha? Vika, kamu kemana aja? Tadi Vika. Loh, kok kamu nggak sama Rizky? Vika kira Rizky sama kakak. Kakak kan udah bilang sama kamu, kamu harus jagain Rizky. Kamu nggak boleh kemana-mana. Ini semua tuh gara-gara kamu. Kakak selalu aja nyalain Vika. Padahal kan Vika cuma pergi sebentar. Dia topeng monyet doang kok. Udah, gak usah nangis. Yuk kita cari Rizky.
Emangnya saya babysitter kamu apa? Makanya punya adik jangan ditinggal-tinggal. Kamu sebagai kakak harusnya ngomong adik kamu dong. Gimana nih, Kak? Di situ ada tukang rokok. Dia dari tadi pagi ada di situ. Yuk kita tanyain. Yuk. Bang, lihat adik saya yang masih bayi nggak? Tadi abang lihat, Dek. Di mana, Bang? Tadi dibawa ibu-ibu yang pakai daster, Dek. Kemana, Bang? Ke sana tuh. Yaudah ya, makasih. Kak, kita harus cari kemana lagi nih, Kak? Udah jauh begini, Rizky belum ketemu juga. Rizky? Rizky? Ibu, tolong kembaliin adik saya, Bu. Siapa kalian? Kami kakaknya Rizky, bayi itu. Jangan ngaku-ngaku ya. Ini anak gue tahu. Enggak. Itu adik kami, namanya Rizky. Coba panggil nama nih anak. Coba. Gue mau tahu. Dia kenalin lo orang nggak berdua? Rizky. Bener kan? Namanya bukan Rizky. Makanya jangan ngaku-ngaku. Ini anak namanya bukan Rizky. Udah deh. Nur. Nur. Siapa tuh? Anak. Ini anak. Itu adik kami, Pak. Nur. Kan udah gue bilang berapa kali. Lu gak ngerti juga ya? Lu jangan main-main anak orang aja lo. Tapi bang. Gue tau ya. Lu mau berurusan sama polisi apa? Hah? Lu mau dituduh sebagai penculik anak lo? Emangnya kita orang kaya apa? Lu di penjara, kan gue yang repot. Udah, lu balikin dah. Ayo balikin. Macem-macem aja. Mulai sekarang, kita harus sama-sama. Nggak boleh terpisah kayak kejadian tadi lagi. Setidaknya, gara-gara kejadian tadi, Rizky udah kenyang gara-gara minum susu. Rizky sih kenyang, Kak. Tapi Vika lapar banget. Lihat tuh, Vik. Kita bisa ngelakuin sesuatu buat dapat makanan di situ. Pak, harga satenya berapa? Setusuk 1.000. Mahal amat. Biasanya papa beli 10.000 dapat 12 tusuk. Kecil-kecil sudah pinter nawar kamu. Mana sini duitnya? Saya nggak punya uang. Pasti papa saya akan bayar. Papa. Gembel bilang papa. Papamu di mana? Di penjara. Ambil lagi. Jangan, Fik. Kata papa nggak boleh. Ayolah, aku tahu kamu pasti lapar. Yuk. Kenapa sih kakak melarang Vika untuk makan sate itu? Karena mama sama papa pernah bilang ke kita kalau kita nggak boleh ngambil barang apapun dari orang yang nggak kita kenal. Tapi Kak, Vika lapar banget. Yuk kita, Kak. Ngapain lagi ke sini? Sudah bawa duit belum? Pak, saya nggak punya uang. Tapi saya boleh minta makanan sisa nggak? Oke, nanti akan saya kasih makanan sisa. Tapi tunggu warungnya tutup. Sekarang tunggu dulu di situ ya. Makasih ya, Pak.
Warungnya udah mau tutup tuh, Kak. Kamu hati-hati ya, gendongnya Fik. Jangan sampai jatuh rizkinya ya. Mbak, warungnya kan udah tutup. Tadi Bapak bilang kita boleh ngambil makanan yang sisa. Makanannya sudah habis terjual. Nggak ada yang sisa. Kalau yang itu boleh saya ambil, Pak. Boleh. Zaman susah gini, nggak ada yang gratis, Neng. Ya, kalau kamu mau makan itu, harus kerja dulu. Cuci piring, cuci gelas yang kotor-kotor, ya. Habis itu baru kamu boleh makan makanan sisa. Ayo. Makasih, Pak. Oh. Yang aku Vika, kamu harus makan. Kalau kamu sakit, kakak nggak punya biaya untuk berobatin kamu ke dokter. Aku juga harus makan. Kakak pasti lapar seperti Vika. Kata papa, kita nggak boleh bohong. Kamu janji mau cuci piring. Sekarang terusin. Aku sudah mau pulang. Doakanlah kami, Ibu. Oh, Ibu. Doa. Tuh. Kak, rumahnya serem apa sih, Kak? Jangan-jangan di dalamnya banyak setan. Tapi, Fik, kita nggak punya pilihan lain. Kakak nggak mau Rizky jadi sakit gara-gara kehujanan. Yuk kita masuk. Gimana nih, Kak? Setannya pasti tahu. Gara-gara denger tangis Rizky, setan itu makin dekat. Kita ngumpet di mana? Mana ya?
sih? Kenapa Bapak pura-pura jadi hantu? Gue tidak suka kalau ada orang asing masuk ke rumah ini. Karena rumah ini tempat tinggal gue. Dan gue tidak mau berbagi tempat sama orang lain. Tapi Pak, kita nggak punya tempat tinggal. Boleh kita numpang di sini? Boleh. Karena kalian berdua telah menolong gue. Terima kasih, Pak. Cuk, jangan nangis ya, sayang. Jangan nangis ya. Ada apa ini? Pagi-pagi udah berisik. Ganggu tidur gua aja lu pada. Maaf, Pak. Adik saya pasti kelaparan. Soalnya biasanya dia udah dikasih susu. Lapar. Ya udah. Sini botolnya. Sabar ya, sayang. Nih, gua kasih susu ini bukan karena gua mau berbaik-baik hati sama kalian ya. Tapi karena rasanya kepala gua mau pecah. Dengarin suara bayi nangis di pagi-pagi begini. Nih, Bapak kan orang miskin. Kok punya susu sih? jadi mentang-mentang gua gembel. Tidak boleh minum susu, hah? Gua minum susu karena gua sering sakit-sakitan. Cuman susu, barang mahal. Gua bela-belain beli. Gua pikir mending beli susu daripada beli obat mahal-mahal. Yang nggak sanggup gua beli. Terima kasih ya, Pak. Bapak udah baik sama kita. Sejak kita diusir dari rumah sama ibu tiri kita terlunta-lunta di jalan. Rizky susah cari susunya. Rika sama Kak Marsha susah cari makannya. Kalian sudah makan? Semalam kita hanya makan setusuk sate sisa. Juga dibagi 2. Ya sudah. Kalian tunggu di sini. Gua mau cari makanan untuk kalian. Kalian lihat sendiri kan, gua bisa dapat makanan. Walaupun seadanya. Yang penting bisa bikin perut kenyang. Ini pun sudah alhamdulillah, Pak. Bapak udah baik sama kita. Allah juga udah melindungi kita. Kita bisa selalu bersama kalau kalian mau. Itu pun kalau kalian tidak keberatan nemanin gembel tua sakit-sakitan kayak gue. Mulai sekarang kita bisa cari duit bareng-bareng. Gimana caranya? Kita nggak pernah kerja. Kalian bisa nangis kan? Bagus. Kalian siapa aja ya?
Emangnya kenapa? Karena itu namanya mengemis. Papaku kan pernah bilang, kita nggak boleh menandahkan tangan. Karena tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Susunya kosong lagi. Masa? Hidup ini keras, tahu? Lo bisa aja selalu ingat nasihat ayah lo. Tapi sekarang, apa yang bisa lo lakuin untuk berhenti nangis adik lo? Cuman susu kan? Terus gimana? Lo bisa beli susu kalau tidak punya duit? Tapi saya bisa bekerja kok. Kerja! Kerja! Hari gini, siapa juga yang mau kasih kerjaan sama anak kecil? Dia bener kak, cuma ini yang kita bisa kerjain. Lagian papa juga pasti ngerti kok. Yang penting kan nggak nyuri kak. Ikut aja, udah cepetan ikut. Bapak! 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 Orang sekarang nggak boleh senyum. Kalian lebih heboh dong nangisnya. Pakai teriak-teriak, panggil-panggil, Bapak, gitu. Ayo cepatan, biar orang kasihan. Bapak! Bapak! Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. 19.20. Lumayan, Kak. Ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami sudah melanggar perintah Papa. Karena kami terpaksa melakukan itu ya Allah. Ya Allah. Jagalah Papa dimanapun dia berada. Serta lindungilah kami ya Allah. Amin. Kerja kalian hebat. Malam ini kita bisa makan. Hore! Kita beli susu untuk Rizky yuk. Ya, tentu. Ayo, kita pergi yuk. Kek, Kek, Kakek kenapa, Kek? Kek, Ya. Kakek. Kakek. Kek. Kakek kenapa, Kek? Udah deh, Kak. Jangan diurusin. Dia kan orang jahil. Dia pasti pura-pura, Kak. Kek, pura-pura sekaratnya udah selesai. Bangun, Kek. Udah jangan pura-pura lagi. Bangun, Kek. Kek, bangun. Kek, bangun, Kek. Kak, jantungnya udah nggak bergerak lagi, Kak. Jantungnya nggak bunyi. Dia meninggal, Kak. Kakek. Kakek harus hidup, Kek. Kakek. Kakek harus hidup.
Walaupun baru ketemu, dia udah nolong kita. Sayang, kita nggak bisa balas kebaikannya dia. Bahkan, kita pun belum tahu namanya. Ya Allah, lindungilah kakek ini ya Allah. Bagaimanapun, kakek ini sudah melindungi kami ya Allah. Kakek. Siapa kalian? Heh, kalian itu yang siapa? Kami yang biasa tinggal di sini. Dulu kalian boleh tinggal di sini, tapi sekarang nggak lagi. Mau apa kalian? Pergi nggak? Pergi! Pergi! Keluar! Apa-apaan sini? Jangan diambil, Pak. Ini uang hasil kerja saya sama adik saya, Pak. Diam lo! Ya bacot lo! Lepasin kakak Marsha. Jangan, Pak. Mulai sekarang tempat ini gua yang kuasain. Nanti kita tinggal di mana? Emangnya gue pikirin, ha? Terserah lo, mau tinggal di kolong jembatan, ha? Pergi sana! Kak, kita mau pergi kemana, Kak? Kakak juga nggak tahu, Fik. Rizky, kamu jangan nangis. Kamu kan anak pintar. Rizky, kamu jangan nangis ya. Ya. Dia pasti kelaparan. Ibu mau mana, nak? Ibu kamu udah meninggal, Bu. Sekarang kami udah nggak punya siapa-siapa lagi. Nak, minum ya susunya ya. Pasti kamu kehausan. Apaan lo? Lo mau kasih susu anak gua ke dia? Jangan sok baik deh lo. Ingat, kita ini orang miskin, orang susah. Jadi nggak ada pakai nolong-nolong orang segala. Pulang, pulang. Lepas. Kayak lo. Kita aja susah tau. Enggak. Ngasih susu orang lagi lo. Kalau air ini dicampur susu yang ada, susunya bisa kelihatan banyak. Berarti Rizky nggak akan kelaparan lagi. Rizky, kamu nggak boleh nangis. Kak, Vika, kamu dapat susunya dari mana? Udah deh, Kak. Jangan banyak tanya. Yang penting ini bukan dari nyuri.
kamu, ngurusin kamu ya. Mungkin nggak sebaik yang dilakukan papa sama kamu. Vika juga akan jagain kakak. Tapi kakak juga harus makan ya. Ayo makan. Nanti kalau Kak Marsha nggak makan, Kak Marsha sakit. Terus Vika sama Rizky, siapa yang jagain? Iya kan? Nggak tahu nih. Aduh panas. Kakak duduk sini ya. Aduh. Ada apaan sih, Fik? Nih, kakak pakai sendal Vika biar kakak nggak kepanasan lagi. Udah, kamu aja yang pakai. Kakak nggak apa-apa kok. Bohong! Tadi Vika dengar kakak kesakitan. Tuh lihat, kaki kakak pada merah-merah. Ya ampun, Fik. Walaupun kaki kakak merah-merah kayak gini, tapi kakak masih bisa jalan. Mana kalau kita pakai sebelah-sebelah? Kakak Marsha pakai yang sebelah kiri, Vika pakai yang sebelah kanan, ya. Jadi yang kepanasan cuma yang sebelahnya doang. Tapi Fik, nggak ada tapi-tapian. Pokoknya kakak harus pakai. Ayo. Tuh kan, nggak muat sendal kamu ke kaki kakak, ya kan? Kasihan Kak Marsha. Coba deh papa. Pasti Kak Marsha nggak akan kesakitan kayak sekarang. Dulu aja waktu sendal Vika sempit, papa langsung beliin yang baru. Papa, Vika kangen sama papa. Vika? Kamu kenapa? Vika nggak apa-apa kok, Kak. Kita cari papa yuk. Papa pasti nggak akan ngebiarin kita begini. Papa kan pernah bilang kalau papa akan ngelakuin semuanya buat kita, Kak. Ayo, Kak. Vika, kita mau cari papa kemana? Papa kan ada di penjara. Kok kakak ngomong gitu sih? Kita coba dulu. Kalau kakak nggak mau cari, biar Vika aja yang cari ya, Kak. Vika, tunggu, Vik. Vika, kita mau cari papa kemana, Vik? Lagi pula kita kan nggak tahu di mana papa di penjara. Kita kan bisa tanya sama orang, Kak. Kita pasti bisa nemuin papa. Ayo, Kak. Saya mau ketemu papa saya, namanya Pak Wisnu. Pak Wisnu. Di sini tidak ada nama Pak Wisnu. Sana pergi. Enggak, saya nggak mau pergi. Ngeyel kamu. Sana pergi. Kalau bapak nggak ngizinin saya ketemu papa saya akan timpuk bapak pakai batu ini. Dasar anak nakal. Pergi sana. Ada apa ini? Saya mau ketemu papa saya, tapi bapak itu nggak ngizinin. Kata orang, papa saya di penjara di sini. Nama lengkapnya Wisnu Darmawan, Pak. Iya betul. Oh ya, sekarang saya baru ingat. Bapak kalian sudah tidak ditahan di sini. Bapak kalian sudah dipindahkan ke penjara lain. Kenapa ya? Rizky buang air terus. Kakak juga nggak tahu, Fik. Padahal dia kan nggak minum apa-apa. Terakhir, dia minum susu yang dari kamu itu. Kalau air ini dicampur susu yang ada, susunya bisa kelihatan banyak.
Fik, Rizky udah gak punya popok lagi, Fik. Kak, nih Kak. Buat Rizky, Kak. Kasih ya. Kak, bener Rizky panas, Kak. Kita harus bawa Rizky ke rumah sakit. Kalau enggak, Rizky makin tambah sakit, Kak. Tapi gimana caranya? Kita kan nggak punya uang. Kita ke rumah sakit yang biasa Mbak datengin aja, Kak. Tapi walaupun itu rumah sakit murah, kita tetap aja nggak bisa bayar, Fik. Tapi rumah sakit kan buat orang sakit, Kak. Dan yang sakit bukan cuma orang kaya. Orang miskin juga boleh. Mentang-mentang kita orang miskin, dilarang sakit. Ayo, Kak. Yaudah deh, yuk. Duh, kok namanya Rizky nggak dipanggil-panggil ya? Sus, kapan nama adik saya dipanggil? Kayak anak kecil. Kalau belum dipanggil tuh tunggu aja. Sabar dikit, kenapa sih jadi orang? Bawel banget jadi orang. Udah. Sana. Sana pergi. Saya bilang pergi, ngerti nggak sih? Diem aja. Udah sana. Bikin orang makin pusing aja. Mana Rizky buang air termos lagi? Fik, ngomongin popoknya ya. Sini kamu. Kamu sekarang keluar dari sini. Pergi. Lepasin adik saya! Lepasin! Apa-apaan ini? Kenapa ribut-ribut? Dok, tolongin saya, Dok. Adik saya lagi sakit. Kalau gitu, kalian cepat bawa ke ruang praktik saya ya. Cepat ya. Dok, gimana keadaan adik saya, Dok? Adik kamu perlu dirawat intensif. Saya berjanji akan menangani adik kamu dengan sebaik-baiknya. Tolong kamu tebus obat ini secepatnya. Karena adik kamu kondisinya mengkhawatirkan. Dia sudah banyak kehilangan cairan. Saya akan kembali secepatnya. Vika, kamu jagain Rizky dulu ya. Iya, Kak. Mbak, saya minta obatnya ya, Mbak. Saya hutang dulu. Ngutang? Enak aja. Emang kamu pikir di sini panti sosial apa? Dek, kamu tuh harus bayar dulu, baru bisa saya kasih obatnya. Kalau nggak bayar, gimana saya mau kasih? Mau sehat kok gratis? Tapi Mbak, adik saya lagi sakit. Tolong, Mbak. Saya akan kasih obatnya. Bener, Mbak? Benar. Asal kalau kamu mau mencopot anting kamu itu, gimana? Anting ini pemberian almarhumah Mama. Satu-satunya kenangan. Aku nggak mungkin kasih anting ini ke dia. Karena adik kamu kondisinya mengkhawatirkan. Dia sudah banyak kehilangan cairan. Gimana? Mau tidak? Rizky jauh lebih penting dari anting ini. Maafin Marsha ya, Ma. Ini semua demi Rizky. Udah deh.
obatnya? Kondisi adik kamu masih kritis. Saya mohon dok, tolong sembuhin adik saya. Sekarang lebih baik kamu tunggu di luar saja ya. Saya akan berusaha sebaik-baiknya menyelamatkan adik kamu. Makasih dok. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada kami. Berikanlah kesembuhan pada Rizky, ya Allah. Jaga kami tuh, supaya selalu bersama-sama. Gimana dok keadaannya? Kondisinya sudah membaik. Vika? Doakanlah kami, Ibu. Doa. Oh. Yang aku jadi udah terus